Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend horor yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di masa lalu di desa kami ada kebiasaan bahwa anak-anak yang meninggal tidak akan memiliki kuburan yang layak. Sedangkan semua orang dewasa dikuburkan menurut adat setempat atau dikremasi. Bahkan terkadang anak-anak yang lebih kecil dibuang ke gunung. Kami memiliki gunung khusus yang diberi nama Gunung Neraka, tempat di mana anak-anak yang meninggal dibuang. Itu benar-benar menakutkan, karena kami harus melewatinya setiap hari untuk mencapai sekolah. Saat aku pergi ke sekolah bersama teman-temanku, aku tidak merasa takut. Kecuali untuk beberapa kesempatan ketika kami bertemu dengan anjing liar. Mereka akan menggali dan memakan tubuh anak-anak yang sudah meninggal. Dan itu tampak sangat mengerikan. Ini benar-benar pengalaman yang menakutkan dan menghantui di masa kecil. Suatu hari ketika aku memiliki shift di sekolah, aku begitu asik dengan pekerjaanku. Sehingga ketika aku selesai hari sudah gelap dan hujan turun deras. Tidak ada seorang pun yang menemaniku. Jadi aku harus berlari pulang secepat mungkin sendirian. Namun ketika aku berjalan di gunung itu, aku tersandung dan jatuh. Aku mencoba bangkit kemudian menyadari bahwa tidak ada apapun di bawah kakiku yang bisa membuat aku terjatuh. Aku bertanya-tanya tentang apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba saja seseorang berdiri di belakangku. Itu adalah seorang pria muda, dan ia mengambil inisiatif untuk memulai percakapan. Dia bertanya apakah aku baik-baik saja. Kemudian ia berjalan pulang bersamaku. Di jalan pulang ia bertanya siapa keluargaku. Dan ketika aku menjawabnya, ternyata ia mengenali kakak perempuanku. Pria itu mengantarkanku pulang sampai ke depan pintu masuk desa. Dan karena pria itu mengatakan bahwa ia mengenal kakak perempuanku, aku berjanji untuk memberitahunya nanti. Dan karena ia berjalan di belakangku, jadi aku berbalik untuk melihatnya. Tapi saat itu aku sangat takut sampai aku hampir pingsan. Pemuda itu memiliki luka besar di wajahnya dan memiliki senyum menakutkan yang membentang sampai ke telinganya. Aku dalam keadaan panik dan dengan cepat berlari sembari meneriakkan nama ibuku. Dan ketika aku sampai di rumah, aku melihat semua orang menunggu dengan cemas di depan pintu. Orang tua serta kakek nenekku sangat khawatir denganku, tetapi mereka tidak tahu apa yang baru saja aku alami. Mereka membawaku ke tempat tidur dan yang bisa kulakukan hanyalah menangis. Aku tidak bisa berkata apa-apa, dan setelah beberapa saat ketika aku sudah tenang, aku menceritakan tentang pemuda yang aku temui di bawah gunung. Dan sepertinya keluargaku tahu siapa yang aku bicarakan. Butuh waktu 2 atau 3 jam sampai aku mendapatkan kembali kekuatanku untuk bangun dari tempat tidur. Kemudian bergabung dengan mereka untuk makan malam. Kakak perempuanku juga baru saja pulang sekolah. Ketika melihatnya aku tiba-tiba teringat dengan pemuda itu. Pemuda itu mengatakan bahwa ia mengenal kakak perempuanku. Jadi setelah kakakku duduk, aku mulai menceritakan kejadian sore itu kepadanya. Dan setelah berpikir sebentar, kakakku teringat dengan teman sekolahnya yang sudah meninggal. Namanya Jun, ia juga warga desa kami. Tapi aku masih terlalu muda waktu itu jadi aku tidak mengenalnya. Kematiannya meninggalkan kesan yang sangat dalam. Keluargaku bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu, seorang anak bernama Jun teman kakak perempuanku, dan pemuda yang sama yang aku temui di sore hari. Ia memanjat pohon tinggi untuk pamer ke teman-temannya. Pohon itu tingginya 10 meter dari tanah. Tanpa diduga dahannya patah dan Jun langsung terjatuh. Kejadian itu seketika merenggut nyawanya. Dan saat jatuh itu wajahnya tergores dan robek oleh dahan yang tertancap. Karena Jun meninggal di usia muda, ia tidak diberikan pemakaman yang layak, melainkan dibuang ke Gunung Neraka, tempat yang sering aku lewati ketika akan pergi ke sekolah. Setelah mendengarnya, aku menceritakan pesan yang dititipkan oleh pemuda itu kepada kakak perempuanku. Ia teringat saat Jun yang nakal mengambil jepit rambutnya. Setelah beberapa saat, ayah mengambil senter kemudian mengajak kakakku dan aku ke gunung. Ia membawa kami ke sebuah batu besar berbentuk harimau dengan mulut yang terbuka di gunung. Batu ini memiliki celah yang dalam, sehingga mengharuskan ayahku memasukkan tangannya ke dalam untuk mencari sesuatu. Setelah meraba-raba sebentar, akhirnya kami menemukan jepit rambut yang disembunyikan Jun dari kakakku. Bahkan setelah kematiannya, ia masih ingin menebus kesalahannya. Cerita ini tetap ada di pikiranku selama bertahun-tahun, dan aku masih belum tahu apakah Jun bermaksud mengantarkanku pulang dengan selamat hari itu, atau ia hanya ingin mengembalikan jepit rambut kakak perempuanku. Meskipun begitu, Jun adalah hantu terbaik yang pernah kutemui. Sampai sini dulu cerita kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.